Sintayong menemui tugas berat menjelang pertandingan melawan Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Poin penuh di dua pertandingan wajib diraih demi menjaga asa lolos ke putaran babak ketiga. Pasukan Merah Putih yang berada di dasar klasemen Grup F punya jurus andalan untuk membuka peluang lolos. Skuad Garuda bisa memakai beberapa pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan. Cetak Gol coba merangkum cara Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Wajib menang dalam 3 laga. Tim nasional Indonesia masih terdampar di posisi terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tercatat baru meraih 1 poin dari 2 pertandingan awal. Di laga berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam 2 laga berturut-turut. Pasukan Merah Putih wajib melibas 2 pertandingan ini dengan meraih kemenangan. Dengan mencuri 2 kemenangan dari Vietnam, skuad Garuda bakal mengantongi 7 poin. Hasil ini bisa membuat Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen sementara di Grup F. Skuad Garuda diprediksi kesulitan apabila gagal mengalahkan Vietnam di 2 laga nanti. Seandainya imbang ataupun kalah, pasukan Sintayong kesulitan untuk mengejar posisi teratas. Ditambah lagi skuad Garuda harus bertemu dengan Irak di laga yang berikutnya. Pasukan Merah Putih realistis meraih 1 poin saat bertandang ke markas pasukan Singa Mesopotamia. Menghadapi laga yang berat justru membuat Sintayong semakin terpacu. Mantan pelatih dari Brisbane Roar ini percaya diri skuad Garuda bisa meraih poin penuh di laga kontra Vietnam. Sintayong bilang dirinya sudah mengenal sistem permainan dari The Golden Star. Skuad Garuda juga berhasil menang di pertemuan terakhir menghadapi Vietnam pada Piala Asia 2023. Selain itu, Timnas Indonesia juga diuntungkan dengan badai cedera yang menimpa Vietnam. Skuad The Golden Star kehilangan beberapa pemain inti jelang bertandang ke Indonesia. Dilansir dari media The Tau 247, ada 4 pilar kunci Vietnam yang diterpa cedera. Dang Van Lam, Kue Ngoc Hai, Nguyen Tuan An, dan juga Nguyen Din Bak masih terus menepi. Vietnam sebelumnya juga kehilangan Duan Van Hau yang juga absen karena cedera. Langsung keluarkan jurus rahasia. Demi meraih kemenangan atas Timnas Vietnam, Sintayong siap memakai jurus andalannya. PSSI bakal mendukung penuh ambisi besar pelatih asal Korea Selatan ini. Salah satu caranya adalah dengan mengebut proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang baru. Sebelumnya, JITZ sudah berhasil dinaturalisasi pada Desember 2023. Pemain milik Venezia FC ini berpeluang besar melakoni debut saat menghadapi Vietnam. Sintayong juga sempat menemui langsung sang pemain di laga Venezia menghadapi Como 1907. Coach Sintayong bahkan membagikan foto selfie dengan Itzes di Instagram pribadinya. Itzes yang baru pulih dari sakit paru-paru sudah gak sabar ingin tampil untuk skuad Garuda. Bukan hanya itu, sang pemain juga berambisi langsung mencetak gol. PSSI juga sedang mengebut naturalisasi dari Tom Haye, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Tom Haye, Chuaon, dan Oratmangun diharapkan bisa secepatnya mengambil sumpah WNI. PSSI sudah mengatur jadwal pada tanggal 12 Maret untuk pengambilan sumpah. Sementara batas akhir pendaftaran pemain untuk menghadapi Vietnam terjadi pada tanggal 13 Maret. Erick Thohir berharap ketiganya bisa didaftarkan sebelum tanggal yang ditentukan. Sementara itu, persiapan Timnas Indonesia menghadapi Vietnam akan dimulai pada tanggal 17 Maret mendatang. Komentar optimis juga dilontarkan oleh Zainuddin Amali selaku Wakil Ketua Umum PSSI. Dia masih yakin kalau Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Ragnar Oratmangun sudah bisa bermain menghadapi Vietnam. Namun Roni Pangenaman selaku pundit cukup ragu dengan proses naturalisasi ketiganya. Bung Ropan pesimis Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Oratmangun bisa bermain menghadapi Vietnam. Menurutnya proses perpindahan federasi bakal memakan waktu yang cukup lama. Media Vietnam sudah ketar-ketir. Media Vietnam langsung menyoroti langkah Sintayong yang memanggil 10 pemain keturunan. Keputusan itu disebut-sebut bakal membuat skuad Garuda semakin tangguh. Media The Tau 247 menyebut kalau pilihan Sintayong adalah hal yang tepat. Upaya pemanggilan pemain keturunan digadang-gadang bakal bisa meningkatkan kekuatan skuad Garuda.
Dalam sebuah artikelnya, The Tau 247 menuliskan Sintayong cukup serius dalam memanggil sederet pemain keturunan yang berkarir di Eropa saat menghadapi Vietnam. Pelatih Korea Selatan ini punya ambisi besar menyapu bersih 2 pertandingan kontra Vietnam. Media Soha juga sedikit khawatir dengan formula racikan dari Sintayong. Mereka menilai pemain keturunan bakal bisa menyulitkan Vietnam. Soha juga memuji sejumlah wajah baru pemain Garuda seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, dan juga Tom Haye. Mereka menyebut hal ini sudah bisa membuat skuad Garuda semakin solid. Sebelumnya, pasukan Sintayong sudah diperkuat oleh Elkan Bagot, Jordi Amat, sampai dengan Rafael Strijk. Kekhawatiran media Vietnam ini juga datang dengan cederanya 2 pemain andalan mereka. Sejauh ini Doan Van Hau dan Kung Ngoc Hai sedang dalam tahap pemulihan pasca cedera. Philippe Troussier berharap kabar baik dari kedua pemain tersebut. Pelatih Prancis ini mengatakan The Golden Star cukup dirugikan karena bakal kehilangan sosok Kung Ngoc Hai. Bek 30 tahun ini dinilai sebagai rahasia kokohnya palang pintu timnas Vietnam. Soha menilai The Golden Star bakal kesulitan dalam meraih kemenangan atas Indonesia. Mereka memprediksi kalau skuad Garuda bakal memanfaatkan keuntungan keroposnya lini pertahanan. Apalagi skuad Garuda punya sejumlah penyerang-penyerang handal, termasuk Ragnar Oratmangun yang diprediksi bakal mengisi sektor ujung tombak. Komposisi terbaik hadapi sisa laga. Secara taktikal, Sintayong dinilai nggak boleh bermain bertahan atas Vietnam. Kedatangan Ragnar Oratmangun disebut-sebut bakal bisa menjadi daya dobrak lini penyerangan Garuda. Naturalisasi dari Oratmangun sendiri diperkirakan bakal rampung pada tanggal 12 Maret nanti. Hadirnya pemain 26 tahun ini merupakan permintaan langsung dari Sintayong. Mantan pelatih Korea Selatan ini memang membutuhkan pemain di posisi sayap. Artinya, Oratmangun diprediksi bakal dimainkan di sisi kiri penyerangan dalam formasi 5-4-1. Sementara itu di posisi sayap kanan masih ditempati oleh Marcelino Ferdinand. Sintayong juga bisa memainkan sektor gelandang dengan memainkan Tom Haye, Ivar Yener, dan juga Sandy Walsh. Tom Haye menjadi pemain yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya. Pasalnya, lini tengah skuad Garuda membutuhkan tenaga baru untuk meladeni sektor gelandang Vietnam. Selain Tom Haye, timnas Indonesia juga masih punya Ivar Yener. Pemain FC Utrecht U21 ini sudah tampil memukau membela skuad Garuda sejak Piala Asia 2023. Duo Tom Haye dan Ivar Yener bakal disempurnakan dengan hadirnya Sandy Walsh. Pemain dari KV Mechelen ini bisa diplot sebagai gelandang bertahan dadakan. Sintayong memasang target nggak boleh kalah atas Vietnam. Pelatih kelahiran Yeongdok ini menyebut kemenangan atas The Golden Star cukup penting untuk skuad Garuda. Pasalnya 3 poin yang diraih bisa menjaga asal lolos ke putaran babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itulah ulasan cara timnas Indonesia lolos dari grup sulit kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis skuad Garuda bisa lolos dan menyapu bersih 4 pertandingan tersisa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.